Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan terima kasih dan selamat datang khususnya rekan-rekan wartawan di kantor DPP Partai Demokrat. Hari ini saya akan menyampaikan sikap, pikiran, dan pandangan menyangkut status saya dan apa-apa yang akan saya lakukan ke depan. Seperti diketahui bersama, kemarin tanggal 22 Februari KPK sudah mengumumkan bahwa saya dinyatakan berstatus tersangka. Atas pengumuman KPK itu, saya menyatakan bahwa saya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, karena saya masih percaya bahwa lewat proses hukum yang adil, objektif, dan transparan, kebenaran dan keadilan bisa saya dapatkan. Tolong tidak ada yang teriak. Saya garis bawahi, saya masih percaya lewat proses hukum yang adil, objektif, dan transparan berdasarkan kriteria dan tata laksana yang memenuhi standar. Saya yakin kebenaran dan keadilan masih bisa ditegakkan, karena saya percaya negeri kita ini berdasarkan hukum dan keadilan, bukan berdasarkan prinsip kekuasaan. Tolong sekali lagi tenang dan tertib. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, lewat proses hukum yang objektif dan transparan itu, saya akan melakukan pembelaan hukum sebaik-baiknya. Dan lewat proses pembelaan hukum yang sebaik-baiknya itu, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kredibel, saya meyakini betul sepenuh-penuhnya bahwa saya tidak terlibat di dalam proses pelanggaran hukum yang disebut sebagai proyek Hambalang itu. Ini saya tegaskan karena sekali lagi sejak awal saya punya keyakinan yang penuh tentang tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Saya meyakini bahwa kebenaran dan keadilan pangkatnya lebih tinggi
fitnah dan rekayasa. Kebenaran dan keadilan akan muncul dan mengalahkan fitnah serta rekayasa, sekuat apapun rekayasa itu dibangun, sehebat apapun itu dibangun, serapi apapun itu dijalankan. Itu keyakinan saya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan, sejak awal saya meyakini bahwa saya tidak akan punya status hukum di KPK. Mengapa? Karena saya yakin KPK bekerja independen, mandiri, dan profesional. Karena saya yakin KPK tidak bisa ditekan oleh opini dan oleh hal-hal lain di luar opini, termasuk tekanan hukum di KPK ketika ada semacam desakan agar KPK segera memperjelas status hukum saya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika ada desakan seperti itu, saya baru mulai berpikir, jangan-jangan saya menjadi yakin saya akan menjadi tersangka di KPK setelah saya dipersilahkan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Ketika saya dipersilahkan untuk lebih fokus menghadapi masalah hukum di KPK, berarti saya sudah divonis punya status hukum. Status hukum yang dimaksud tentu adalah tersangka. Apalagi saya tahu beberapa petinggi Partai Demokrat yakin betul, hakul yakin, pasti minggu ini Anas menjadi tersangka. Rangkaian ini pasti tidak bisa dipisahkan dengan bocornya apa yang disebut sebagai sprindik. Ini satu rangkaian peristiwa yang pasti tidak bisa dipisahkan. Itu satu rangkaian peristiwa yang utuh, sama sekali utuh, sama sekali terkait dengan sangat erat. Itulah faktanya, itulah rangkaian kejadiannya, dan tidak butuh pencermatan yang terlalu canggih untuk mengetahui rangkaian itu. Bahkan masyarakat umum pun dengan mudah membaca dan mencermati itu. Saudara-saudara sekalian, kalau mau ditarik
saya tidak ingin cerita panjang. Pada waktunya saya akan cerita lebih panjang. Tetapi inti dari kongres itu ibarat bayi yang lahir. Anas adalah bayi yang lahir tidak diharapkan. Tentu rangkaiannya menjadi panjang, dan rangkaian itu saya rasakan, saya alami, dan menjadi rangkaian peristiwa politik dan peristiwa organisasi di Partai Demokrat. Pada titik ini saya belum akan menyampaikan secara rinci, tetapi ada konteks yang jelas menyangkut rangkaian peristiwa-peristiwa politik itu. Saudara-saudara sekalian, ketika saya memutuskan terjun ke dunia politik dan saya masuk menjadi kader Partai Demokrat, saya sadar betul bahwa politik kadang-kadang keras dan kasar. Dalam dunia politik tidak sulit untuk menemukan intrik, fitnah, dan serangan-serangan. Itu saya sadari sejak awal, dan karena itu saya tahu persis konsekuensinya. Ketika saya tahu persis konsekuensinya, maka saya sampaikan, saya tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Saya tidak akan pernah mengeluh tentang perkembangan situasi ini, dan saya punya keyakinan kuat dan semangat untuk terus menghadapinya, termasuk dengan risiko dan konsekuensi. Sekali lagi, itu hal yang lazim saja, saya anggap sebagai sebuah kelaziman, tidak ganjil, tidak aneh, apalagi di dalam sistem politik demokrasi kita yang masih muda, termasuk di Partai Demokrat yang juga tradisinya masih muda. Saudara-saudara sekalian, karena saya sudah punya status hukum sebagai tersangka, meskipun saya yakin bahwa posisi tersangka saya itu lebih karena faktor-faktor non-hukum yang saya yakini, tetapi saya punya standar etik pribadi. Standar etik pribadi saya adalah mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum Partai Demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi, ini soal standar etik. Standar etik pribadi saya itu, alhamdulillah, kemudian cocok dengan fakta integritas yang diterapkan